Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 免我洞悉玄师，受我退魂丸。结束吧！ Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk menjadi lebih tenang. Baru kemudian jiwanya memasuki pagoda emas. Zan tua, untuk saat ini aku tidak bisa lagi tinggal di dunia sensi. Bisakah aku pergi ke dunia lain melalui pohon dunia? Tanya Xiaoyan. Sosok Zanlo perlahan muncul di samping Xiaoyan. Dia berkata, tentu saja bisa. Tetapi kamu harus memahami bahwa tingkat bahaya di dunia tanpa master mungkin tidak lebih rendah dari sensi. Oleh karena itu kamu harus siap secara mental. Persaingan untuk sumber daya di sana sangat sengit. Mereka yang dapat bertahan hidup di sana semuanya adalah penjahat yang menjilat darah di ujung pedang mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan hidup. Ucap Zanlao. Oh, apakah sumber daya di dunia tanpa master sangat langka? Tanya Xiaoyan. Sebaliknya, sumber daya di tanah itu cukup kaya. Hanya saja dunia tanpa master tidak besar. Justru karena inilah ada sangat banyak persaingan sengit. Jika kamu bisa mendapatkan energi dunia, maka hal itu akan sangat bermanfaat bagimu. Ucap Zanlao. Energi dunia? Apa itu? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Tepatnya itu harus disebut keberuntungan dunia. Karena dunia ini tidak memiliki master secara alami akan ada banyak keberuntungan di dalamnya. Tetapi kamu harus memahami bahwa kamu tidak bisa membawa makhluk hidup lain kecuali avatar yang disegel di pagoda emas. Setelah kamu siap, kamu bisa pergi kapan saja. Ucap Zanlao. Aku masih tidak berpikir akan pergi secepat ini. Zanlao, setelah aku memasuki dunia tanpa master, bisakah aku kembali kapan saja? Tanya Xiaoyan. Setiap kali melakukan perpindahan ruang dibutuhkan waktu 300 tahun untuk perpindahan lagi. Namun kamu jangan khawatir. Dengan kekuatanmu saat ini seharusnya tidak ada masalah untuk bertahan hidup selama 300 tahun. Tentu saja premisnya asalkan kamu tidak diburu dengan jumlah skala besar. Dan masalah ini masih mengharuskanmu agar lebih berhati-hati. Ucap Zanlao. Xiaoyan mengangguk sedikit. Pada saat ini 5 jarinya mengepal. Istana surga manusia. Aku Xiaoyan akan mengingat semua yang telah kamu lakukan. Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Teruslah bekerja keras. Masih terlalu dini untuk menggulingkan istana surga manusia dengan kekuatanmu. Merebut kembali aliansi abadi adalah tujuan utamamu saat ini. Ucap Zanlao. Xiaoyan mengangguk. Hanya dengan mendapatkan kembali kendali aliansi abadi, mungkin dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan istana surga manusia. Ingat, avatar iblis kuno harus disegel di 9 peti mati terlebih dahulu sebelum dia melewati pohon dunia. Ucap Zanlao secara khusus mengingatkan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Selama periode waktu ini dia terus berada di dalam pagoda emas. Sampai sebuah suara panggilan terdengar di telinga Xiaoyan. Segera kesadaran jiwa Xiaoyan meninggalkan pagoda emas dan membuka matanya di dunia nyata. Ayah, kami sudah tiba. Ucap Longyan, suaranya datang dari luar. Xiaoyan perlahan berdiri kemudian berjalan keluar dari kabin. Saat dia berdiri di geladak seberkas sinar matahari yang hangat turun dari langit. Dia sudah sangat lama berada di kehampaan dan merindukan perasaan hangat seperti ini. Ratusan bahtera termasuk bahtera tabut perlahan-lahan berlabuh. Dan mereka akhirnya tiba ke kota. Kota ini sangat makmur dan damai. Jumlah penduduk di sini cukup ramai. Ratu kuil kuno berdiri di udara dan segera semua orang di seluruh kota bersorak untuknya. Yang menunjukkan betapa populernya Ratu kuil kuno. Adapun Xiaoyan, dia tidak meninggalkan Batra untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini sang ratu menoleh ke arahnya, memberi isyarat kepada Xiaoyan agar datang ke sisinya. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia mengerti apa yang ingin dilakukan sang ratu. Itu pasti berniat memperkenalkan Xiaoyan kepada semua orang. Memikirkan ini, Xiaoyan buru-buru menggelengkan kepalanya dengan panik. Namun sebuah hisapan kuat secara paksa menarik Xiaoyan. Sosok Xiaoyan mendarat tepat di samping ratu. Untuk sesaat seluruh suara yang awalnya mendidih itu menjadi terdiam. Dan kemudian sepasang mata yang penuh dengan niat membunuh tertuju pada Xiaoyan. Ratu, sepertinya kamu berencana untuk mendorongku ke dalam lautan pedang dan api. Ucap Xiaoyan memiliki ekspresi gelap. Hahaha,
Kebencian mereka sangat berat. Ucap sang ratu tersenyum main-main. Bukan hanya berat, ratu sudah menjadi idaman bagi semua pria. Semua orang dapat melihat penampilan yang paling mereka sukai di tubuh ratu. Dan mereka belum pernah melihat ratu mendekati pria manapun sebelumnya. Sekarang sang ratu memegang lengan seorang pria yang tampak asing bagi mereka. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Untuk sesaat semua orang merasa bahwa gadis di hati mereka telah dinodai. Niat membunuh ada di mana-mana. Dan niat membunuh yang kuat ini sepertinya membuat udara di sekitarnya menjadi dingin. Izinkan aku memperkenalkan kepada semua orang. Namanya adalah Xiaoyan. Ucap sang ratu dengan nada keanggunan yang tak terbantahkan. Xiaoyan, nama ini sepertinya familiar. Tapi siapapun itu aku benar-benar ingin membakarnya. Ucap suara diskusi yang terdengar. Dia sama sekali tidak layak bersama Yang Mulia Ratu. Mimpi kita hancur. Yang Mulia Ratu mencintai orang yang salah. Ucap semua orang menunjukkan keputusasaan. Ketika mereka melihat Xiaoyan, mereka tidak sabar untuk merobek mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Kepala mereka sudah terpesona oleh amarah. Dan mereka tidak memperdulikan nama Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia berkata, Yang Mulia Ratu, kamu benar-benar mendorongku ke tempat eksekusi. Apakah kamu masih harus memberitahu namaku kepada mereka sebelum aku mati? Ucap Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis. Mereka semua tahu tentang reinkarnasi Susan. Dan mereka seharusnya mengenali namamu. Ucap sang ratu sedikit bingung. Mereka semua dalam situasi putus asa. Bagaimana mungkin mereka memperhatikan sebuah nama? Ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Semuanya, dia adalah reinkarnasi dari Susan. Jadi dia juga suamiku. Ucap sang ratu secara belak-belakan. Mendengar ini kerumunan di bawah kembali terdiam dan langsung melihat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, pantas saja nama itu terasa tidak asing. Bukankah Xiaoyan nama reinkarnasi Tuan Susan? Ucap suara diskusi. Jadi begitu. Tidak heran dia berada di sisi ratu. Seperti kata pepatah, atasan memiliki atasan. Ini sangat sulit diterima. Mimpi kita sudah hancur. Benar-benar hancur. Ucap suara lemas yang terdengar. Permisi Yang Mulia. Tiba-tiba saja aku menjadi haus. Bisakah kamu membawaku ke tempat peristirahatan sekarang? Ucap Xiaoyan batuk 2 kali. Ratu tertegun sejenak dan tiba-tiba mengerti maksud Xiaoyan. Dia menutup mulutnya hanya untuk tersenyum kecil. Semua orang belum mengenalmu. Ayo pergi. Lambat laun mereka akan menerimamu. Ucap ratu membawa Xiaoyan terbang menuju kuil kuno. Di langit di atas kota yang besar ini ada istana megah yang mengambang. Dan istana ini tidak asing bagi Xiaoyan. Itu adalah kuil kuno. Saat ini tidak tahu ada berapa banyak desahan dan penyesalan yang keluar dari kota. Perasaan tertusuk jarum di hati mereka menyebabkan mereka menutupi dadanya. Mata semua orang tampak lesu. Ratu kuil kuno adalah pecinta mimpi di hati setiap orang. Munculnya Xiaoyan mematahkan hati semua orang. Aku harus minum. Aku depresi. Aku juga. Ucap suara-suara putus asa itu. Pada hari ini ada banyak pemabuk di kota. Mata mereka tanpa semangat. Dan terlihat dari mata mereka bahwa mereka telah kehilangan harapan. Sementara itu kelompok Xiaoyan saat ini sudah tiba di kuil kuno dengan pimpinan sang ratu. Namun Xiaoyan tidak menyadari bahwa saat dia muncul di sini, ada sesosok di halaman yang tenang sedang duduk dengan menawan. Sosok itu menatapnya dengan mata tajam melalui celah jendela. Awalnya ada kegembiraan dalam ekspresinya, tapi lambat laun matanya penuh amarah. Baik Xiaoyan, kamu bersumpah padaku bahwa kamu tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi. Ketika kamu ingin mengingkarinya, kamu harus siap mati menjadi ribuan keping di tanganku. Ucap suara dingin dari sosok menawan di halaman. Dia mengenakan gaun berwarna merah emas. Roknya bercabang dan memperlihatkan sepasang kaki putih panjang. Apa yang paling mencolok adalah 2 tonjolan yang berbentuk buah pir di dadanya. Selain itu pinggangnya yang seksi juga cukup untuk menyihir setiap pria. Faktanya meskipun sosok ini menjadi sangat marah tetapi masih ada sedikit kesenangan di dalam hatinya. Di kuil kuno Xiaoyan datang ke aula utama dan sang ratu selalu tersenyum. Pada saat ini Xiaoyan menyapa semua kakak laki-lakinya yang telah membantunya. Haruskah kami memanggilmu kakak ke-9 atau kakak senior? Ucap Ye Feiyu menatap Xiaoyan dengan main-main. Tentu saja kamu bisa memanggilku Xiaoyan. Aku sudah terbiasa dengan sebutan ini. Ucap Xiaoyan tersenyum. Semua orang memandang Xiaoyan dengan mata lembut. Setidaknya Xiaoyan tidak menjadi sombong hanya karena status Zuzang dan peningkatan kekuatannya. Masih sama seperti yang mereka lihat di awal. Xiaoyan selalu menjadi orang yang lemah. Tentu saja kecuali saat Xiaoyan merampok Liuer dan Keiyun. Keduanya menjadi orang yang pernah ditipu Xiaoyan. Rancang datang ke sisi Xiaoyan kemudian menepuk bahunya. Di antara senior di kuil kuno, sosok Rancang hampir mengorbankan nyawa untuk Xiaoyan.
Hanya karena ini Xiaoyan sangat berterima kasih kepada Rancang. Tentu saja saudara senior lainnya sebenarnya banyak membantu Xiaoyan. Untuk Xiaoyan mereka semua berkorban dan membayar banyak untuknya. Semuanya, kita harus minum untuk merayakan datangnya adik junior ke-9. Ucap Rancang. Semua orang mengangguk setuju. Lagi pula mereka para senior di kuil kuno juga lebih suka minum. Adik laki-laki, kamu tidak boleh menolak. Mari kita mabuk bersama. Ucap Rancang tertawa. Baik, kalau begitu Xiaoyan akan mabuk bersama menemani kakak senior. Ucap Xiaoyan langsung setuju dengan tawa besar. Dia pergi berdampingan dengan semua kakak seniornya. Sang ratu ingin memanggil Xiaoyan untuk berhenti. Tetapi punggung Xiaoyan sudah menghilang. Aku lupa memberitahumu. Kedua istrimu juga ada di alam dewa kuno. Gumam sang ratu. Xiaoyan sudah pergi bersama semua kakak laki-lakinya. Adegan ini sangat dirindukan Xiaoyan selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara seperjuangan di kehidupan sebelumnya. Namun setiap kakak laki-lakinya meninggal karena berkorban untuk Zusa. Dan berlalunya waktu pada akhirnya mereka dipertemukan lagi. Meskipun segalanya menjadi berbeda tetapi episode semua orang masih berlanjut. Adik laki-laki, datang dan ceritakan kisahmu yang luar biasa. Ucap Rancang. Itu pasti. Tentu saja aku harus memberitahu para kakak senior betapa sulitnya aku selama ini. Jika tidak ada dua harta yang diberikan kakak Keiyun dan kakak Liu'er, mungkin aku sudah lama mati. Ucap Xiaoyan. Wajah keduanya berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Seolah-olah Keiyun dan Liu'er hampir menyemburkan darah tua. Kakak senior pasti sudah menyiapkan harta baru untukku kan? Aku sangat berterima kasih. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini Liu'er tanpa sadar meremas cincin penyimpanan di jarinya dan menatap Xiaoyan dengan ketakutan yang luar biasa. Hahaha, aku hanya bercanda. Tentu saja kali ini aku juga menyiapkan beberapa hadiah untuk seniorku. Ucap Xiaoyan. Benarkah? Ucap keduanya menjadi sangat bahagia. Singkatnya mereka terus minum dan mengobrol satu sama lain. Ada juga tawa keras yang terus terdengar dari waktu ke waktu. Ini adalah kedamaian yang jarang terjadi selama bertahun-tahun. Xiaoyan sangat menikmati perasaan ini. Xiaoyan tertawa bahagia. Adapun Zheng Hui dia menghilang setelah tiba di kuil kuno. Lagi pula dia pernah tinggal di kuil kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan Zheng Hui sudah sangat akrab di tempat ini. Bahkan dia bertingkah seolah-olah menjadi rumahnya sendiri. Tidak tahu sudah berapa lama mereka minum pada saat ini pavilion penuh dengan botol anggur kosong. Lengan Rancang terkulai di bahu Xiaoyan yang tampaknya sudah mabuk. Xiaoyan juga pusing dan mengungkapkan senyum konyol di wajahnya. Adik laki-laki, kakak Rancang ingin memberimu acungan jempol. Ucap Rancang sambil tertawa. Oh, menyukaiku karena tampan? Ucap Xiaoyan yang sedang mabuk. Adik laki-lakiku memiliki penglihatan yang cukup bagus. Setiap istrimu sangat cantik. Ucap Rancang. Mendengar ini Xiaoqi yang berada tidak jauh dari Xiaoyan menjadi tersipu. Tapi meskipun dia cantik, dia terlalu galak. Ucap Rancang lagi seolah-olah dia pernah diintimidasi. Mendengar ini Xiaoyan memandang Xiaoqi dengan aneh. Itu karena temperamen Xiaoqi bisa dianggap sebagai yang paling lembut. Dia hampir tidak memiliki emosi apapun dan dia tidak pernah kehilangan kesabaran dengan Xiaoyan. Adik laki-laki, aku tidak berbohong. Istrimu sangat ganas. Terakhir kali dia memukuliku dan menendangku keluar dari halaman. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada Ye Feiyu. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Ucap Rancang suaranya menjadi lebih pelan saat dia berbicara. Ternyata dia sedang mengadu pada Xiaoyan. Ucap Xiaoyan dan Xiaoqi serempak. Kakak Rancang, apakah kamu mabuk? Istriku memiliki temperamen yang lembut. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Ucap Xiaoyan. Salah paham. Maksudku bukan dia. Itu adalah istri lain dari adik laki-laki yang datang dari alam dewa kuno lebih awal. Ucap Rancang baru kemudian menyadari bahwa Xiaoyan telah salah paham dengannya. Ucap terkejut Xiaoyan. Apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu? Ucap Rancang ketika melihat wajah bingung Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak. Baru kemudian teringat bahwa Cailin dan Qinglin sudah lama menghilang dari benua Daodi. Kenapa kakak Rancang tidak mengatakannya lebih awal? Aku tidak bisa minum anggur ini lagi. Semua kakak senior, Xiaoyan akan pergi lebih dulu. Ucap Xiaoyan segera berdiri dan bergegas keluar. Bahkan tanpa menunggu semua orang menghentikannya. Xiaoyan pergi ke aula utama menemui sang ratu untuk mengkonfirmasi berita tersebut dan bertanya tentang kediamannya. Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tetapi kamu pergi dengan tergesa-gesa. Jadi aku tidak punya waktu. Ucap sang ratu langsung mengerti ketika melihat ekspresi Xiaoyan. Di mana mereka? Ucap Xiaoyan bertanya dengan senyum masam. Ratu menunjuk ke arah di mana ada beberapa halaman terpencil. Xiaoyan langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Setelah mendekati halaman ini secara alami, Xiaoyan bisa membedakan halaman mana melalui auranya. Xiaoyan perlahan membuka pintu halaman dan mengangkat langkahnya. Namun sol putih menyembul dari balik pintu dan menendang Xiaoyan keluar dari halamannya dengan satu tendangan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Heh, kenapa ratuku sangat marah? Ucap Xiaoyan yang terjatuh dengan pantatnya dulu. Katakan padaku, berapa banyak lagi wanita yang kamu temukan? Ucap Cailin berjalan dengan langkah dominan dari halaman. Wanita, aku telah berjanji pada ratuku bahwa aku tidak akan pernah menikahi wanita lagi. Kamu pasti salah paham. Ucap Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk memeluk tubuh Cailin. Sungguh, ratu ini tidak buta. Ucap Cailin sambil menghindari pelukan Xiaoyan. Apakah maksudmu tentang yang mulia Ratu Kuil Kuno? Dia sengaja menggodaku dan beranggapan bahwa aku adalah suaminya. Terlebih lagi tanpa seizinmu aku tidak akan berani meminjam keberanian apapun. Ucap Xiaoyan lagi. Kakak Cailin, sang suami benar-benar tidak menikahi seorang istri lagi. Ucap Xiaoqi yang berada di belakang keduanya. Setelah melihat Xiaoqi, wajah Cailin sedikit melembut. Kalau begitu sebaiknya beri aku penjelasan. Mengapa dia bisa memanggilmu suami? Kamu mungkin bisa menipu Xiaoqi, tapi jangan mencobanya padaku. Kalau tidak, ratu ini tidak keberatan mencabikmu menjadi ribuan keping. Ucap Cailin. Setelah berbicara, Cailin membalikkan tubuhnya kemudian berjalan memasuki kamar. Tidak berani. Ucap Xiaoyan mengikutinya dengan cepat. Setelah menutup pintu halaman, dia memberitahu Cailin secara rinci. Istri dewa tertinggi, kamu mengatakan bahwa kamu adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi. Tidak heran dia menganggapmu sebagai suaminya. Ucap Cailin mengerutkan kening setelah mendengar semua penjelasan Xiaoyan. Aku tidak memiliki kewajiban untuk mengganti perasaan yang ditinggalkan oleh dewa tertinggi. Aku hanya menghormati Ratu Kuil Kuno, tetapi tidak ada perasaan sama sekali padanya. Ucap Xiaoyan, telapak tangannya direntangkan di pinggang Cailin. Pada saat ini pintu kamar yang tertutup tiba-tiba saja terbuka. Terlihat sesosok cantik berlari dengan tergesa-gesa hanya untuk melompat ke dalam pelukan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, ucap sosok itu yang ternyata adalah King Lin. King Lin, ucap terkejut Xiaoyan saat dia merasakan dua tonjolan besar menyentuh dadanya. King Lin, kamu sudah dewasa. Sekarang 3 istriku telah berkumpul bersama. Secara alami hari ini akan menjadi hari paling istimewa. Ucap Xiaoyan tertawa. Sungguh, aku khawatir kamu tidak akan tahan. Ucap Cailin mengangkat alisnya. Jelas dia memahami arti dibalik kata-kata Xiaoyan. Xiaoqi dan King Lin tersipu saat mendengar kata-kata itu. Ratuku masih mendominasi seperti biasanya. Namun aku ingat bahwa terakhir kali kamu memohon belas kasihan kepadaku. Apakah kamu melupakannya? Ucap Xiaoyan tersenyum nakal. Mendengar itu, sontak wajah Cailin yang sedingin es berubah 190 derajat. Dan ada rasa malu yang langka di wajahnya. Sudah lama sekali kita berpisah. Jadi aku ingin meminta maaf terlebih dahulu karena membuat kalian menunggu. Ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, kami semua tahu bahwa kamu memikul tanggung jawab yang berat. Kami semua mengerti. Ucap King Lin mencoba menghibur Xiaoyan yang matanya sedikit merah. Aku berpikir untuk berhenti berkali-kali. Tapi itu tidak mungkin. Ucap Xiaoyan. Apakah kamu berniat menyalahkan dirimu sendiri? Ucap Cailin berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, Cailin mengulurkan jari-jarinya yang ramping, meraih kerah baju Xiaoyan dan menjatuhkannya ke tempat tidur. Xiaoqi, King Lin, ayo berkumpul. Pukul bajingan ini yang telah lama menghilang. Ucap Cailin. Baik Xiaoqi dan King Lin terkejut. Keduanya saling memandang dan kemudian memahami maksud Cailin. Segera tinju mereka mengepal tanpa sadar. Hal semacam ini adalah pertama kalinya terjadi. Tunggu dulu, aku perlu menutup pintu dan mengisolasi ruangan. Ucap Xiaoyan sangat bahagia. Segera pintu kamar tertutup dengan sendirinya dan kekuatan jiwa domain Xiaoyan langsung menyelimuti seluruh ruangan. Dengan begitu suara mereka tidak akan keluar. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat banyak puncak gunung kembar yang menjulang tinggi. Tangannya mondar-mandir dengan adil dan kemudian ada 3 jeritan lembut. Terlalu mengasihkan. Aku sangat menyukainya. Ucap Xiaoyan tertawa keras. Seluruh ruangan dipenuhi dengan pemandangan musim semi. Xiaoyan tidak keberatan menghadapi ketiganya sekaligus. Ini adalah pertarungan ranjang. Xiaoyan menyerang Cailin habis-habisan. Kedua buah pir Cailin paling besar di antara lainnya. Saat kepala Xiaoyan bersandar padanya itu menjadi bantalan otak.
Jika Xiaoyan berbalik itu menjadi pembersih wajah. Wajah ketiga wanita itu semuanya memerah. Tempat tidur yang mereka kenakan terbuat dari kayu mahoni yang kokoh. Namun setelah bergetar untuk waktu yang lama, tempat tidur mahoni telah mencapai batasnya dan roboh. Sontak ada tawa seperti lonceng di ruangan itu. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Waktu bahagia ini berlangsung cukup lama. Dan tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Pada saat ini Xin diperlihatkan di dalam aula utama kuil kuno. Sosok ratu kuil kuno memegang kuas di tangannya dan menggambar sosok yang sangat mirip seperti Xiaoyan. Sudah berapa lama? Ucap ratu menghentikan kuas di tangannya. Sudah 3 bulan. Ucap seorang pelayan wanita sambil melangkah maju. 3 bulan? Ini benar-benar membuatku iri. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa mentolerirku lagi di dalam hatinya. Mungkinkah Zuzang benar-benar berencana untuk menyegel semua ingatannya sebelum reinkarnasi? Gumam sang ratu. Pelayan wanita yang melangkah maju itu menyerahkan sebuah piring emas di mana ada gulungan di atasnya. Sang ratu meletakkan kuas di tangannya, mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan perlahan membuka gulungan tersebut. Apakah istana surga manusia memerintahkan agar Xiaoyan diburu dengan segala cara? Ucap sang ratu menunjukkan keseriusan. Sosoknya yang anggun perlahan berdiri meninggalkan aula utama dan mendatangi kediaman Xiaoyan. Pada saat ini sosok Xiaoqi dan King Lin keluar dari kamar dengan memegang pinggang mereka. Hanya Cailin dan Xiaoyan yang masih bertahan di dalam. Kedua gadis itu memiliki kulit kemerahan saat mereka keluar. Ketika mereka keluar dari kamar, mereka melihat sang ratu yang datang mendekat. Seketika wajah kedua wanita itu memerah hingga ke pangkal telinga. Itu karena suara terengah-engah dari kamar dapat terdengar di sini. Sang ratu duduk di kursi halaman dengan santai. Xiaoqi mungkin tidak mengenal identitas ratu kuil kuno, tetapi King Lin mengetahui identitasnya. Salam kepada sang ratu. Ucap King Lin sedikit membungkuk dengan hormat. Duduklah, sepertinya kamu sangat bahagia setelah melihat suamimu. Tapi bukankah 3 bulan terlalu lama? Ucap sang ratu. Ini, ucap King Lin dan Xiaoqi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Keduanya tersipu malu. Tapi menurutku Tuan Xiaoyan akan segera keluar. Ucap King Lin tersenyum kecut. Tepat ketika dia selesai berbicara, tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam kamar. Itu saja, ucap suara itu yang ternyata adalah Cailin. Baik King Lin dan Xiaoqi memiliki garis hitam di keningnya. Kamu benar-benar kuat, tapi ini belum batasku. Ucap Xiaoyan suaranya juga terdengar. Yang mulia ratu, ini benar-benar di luar dugaan. Tolong maafkan kami semua karena tidak sopan. Ucap King Lin menjadi gugup. Kamu tidak perlu panik. Pemandangan kecil seperti ini tidak mengejutkan. Ucap sang ratu mengangkat cangkir teh kemudian menyesapnya dengan santai. Hanya adegan kecil, King Lin dan Xiaoqi tersenyum kecut. Setelah lama berlalu, sosok Xiaoyan akhirnya berjalan keluar dari pintu. Dia keluar dengan terhuyung-huyung dan memegang dinding untuk mendukung tubuhnya. Namun sosok Cailin yang mengenakan kain kasa merah tembus pandang langsung menarik Xiaoyan masuk. Cailin, apakah tidak apa-apa jika aku mengaku kalah? Ucap Xiaoyan memohon belas kasihan. Mengaku kalah? Apakah kamu masih berani menikahi seorang istri lagi dengan kemampuan seperti ini? Ucap Cailin dengan dingin. Setelah suara itu terdengar, baik King Lin dan Xiaoqi sama-sama mengecilkan kepalanya. Adegan itu terus berlanjut sampai beberapa jam penuh. Baru kemudian suara Xiaoyan dan Cailin akhirnya berhenti. Xiaoyan bergegas keluar. Pipinya menjadi lebih kurus dan suaranya menjadi serak. Adapun Cailin setelah mengenakan pakaiannya, dia menggerakkan sosok seksinya dan berjalan keluar. Menatap Xiaoyan dengan sudut mulut terangkat. Kamu menang. Aku benar-benar kehabisan tenaga. Ucap suara serak Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, yang mulia ratu ada di sini. Ucap King Lin langsung berdiri tepat ketika mendengar kata-kata itu. Dan dia menjadi energik dalam sekejap. Cailin sedikit mengangkat alisnya. Ada yang salah dengan perubahan Xiaoyan. Baru saja dia tampak seperti akan mati. Tetapi ketika dia melihat ratu kuil kuno, dia langsung menjadi energik. Xiaoyan memperhatikan mata mengancam Cailin dan segera tersenyum kecut. Yang mulia ratu, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa saat datang ke sini? Ucap Xiaoyan. Aku tahu aku akan mengganggu bulan madumu. Tentu saja jika itu bukan sesuatu yang penting, tidak perlu bagiku menunggumu. Ucap sang ratu, matanya tidak menatap Xiaoyan, melainkan menatap Cailin. Mata kedua wanita itu bertabrakan. Xiaoyan merasakan ada yang tidak beres dan segera berjalan selangkah ke depan. Namun Cailin menarik Xiaoyan, kemudian dia berjalan mendekati ratu kuil kuno. Menarik kursi dan duduk tepat di depan ratu kuil kuno. Adapun Xiaoyan, dia perlahan berbalik, bersiap untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Siapa yang menyuruhmu pergi? Duduklah.
ucap Cailin dengan dingin. Xiaoyan menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya dengan senyum masam. Jika kamu pergi, kamu hanya menunjukkan bahwa kamu menyembunyikan sesuatu. Ucap Cailin lagi. Tidak ada yang aku sembunyikan. Hanya saja ini adalah perkumpulan wanita. Tidak ada yang bisa aku lakukan di sini. Ucap Xiaoyan. Duduklah. Ucap Cailin dengan suara dalam. Xiaoyan tidak punya pilihan selain duduk di antara Cailin dan Ratu Kuil Kuno. Apakah kamu yakin tidak melakukan apa-apa? Ucap Cailin menyipitkan matanya menatap Xiaoyan. Xiaoyan terdiam. Namun sang Ratu Kuil Kuno mengangguk dan berkata, "Ya, Xiaoyan dan aku tidak pernah melakukannya." Ucap Ratu Kuil Kuno. Hanya saja dia mencium pipi kananku. Dia juga berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal lain selain ciuman itu. Ucap Ratu lagi dengan wajah serius. Mendengar ini sontak ekspresi Xiaoyan langsung tenggelam. Dia bahkan tidak bisa menangis atau tertawa. Benar saja, kamu tidak melakukan apa-apa. Ucap Cailin bersenandung 2 kali. Xiaoyan sudah berkeringat dingin di sampingnya. Ini bukan sepenuhnya salah dia. Bagaimanapun aku juga istrinya di kehidupan sebelumnya. Jadi tidak ada salahnya dia menciumku. Ucap sang ratu tidak hanya tidak menjelaskan, tetapi terus menambahkan bahan bakar. Yang mulia ratu, mengapa Anda tidak memberitahuku sesuatu yang penting itu? Ucap Xiaoyan berusaha mengubah topik pembicaraan ketika situasinya sudah tidak terkendali. Beri aku penjelasan. Ucap Cailin menatap Xiaoyan. Dia adalah istri yang mulia Zuzang. Aku tidak ada hubungannya dengan itu, dan aku tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Sang ratu seharusnya tidak mempermalukanku. Ucap Xiaoyan dengan serius. Dia tahu jika Ratu Kuil Kuno terus menambahkan bahan bakar, maka Cailin akan mencabik-cabiknya. Ratu Kuil Kuno terdiam. Matanya langsung memerah menangis. Sial, wanita ini benar-benar ingin mencekikku sampai mati. Ucap dalam hati Xiaoyan. Dia tahu bahwa tipu daya sang ratu sangat dahsyat. Xiaoyan sudah pernah mengalaminya sebelumnya dan dia tahu bahwa kemampuan akting ratu bisa dikatakan yang terbaik. Bukankah kamu telah menelantarkan anak yatim dan ibu janda dengan mengatakan ini? Ucap Ratu Kuil Kuno menangis. Bahkan Cailin sedikit terkejut. Kalimat dan ekspresi sang ratu benar-benar membuatnya tergerak. Apakah sang ratu masih memiliki seorang anak? Ucap Xiaoyan juga terkejut. Di zaman kuno aku bertempur berdarah melawan penjajah. Dia tewas dalam pertempuran. Ucap sang ratu, air mata mengalir dari sudut matanya. Dan wajah dingin Cailin tiba-tiba melembut. Hanya Xiaoyan yang menatap ratu dengan aneh. Dia tahu bahwa semua ini hanya kebohongan yang dibuat oleh sang ratu. Begitukah? Ucap Qinglin dan Xiaoqi juga tersentuh. Xiaoyan hanya merasa kulit kepalanya mati rasa. Lupakan saja. Mungkin ini benar-benar takdirku. Ditinggalkan suami dan seorang putra. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku sendirian. Dan aku sudah terbiasa. Aku tidak akan memaksakan apapun yang bukan milikku. Ucap ratu menyeka air mata dari sudut matanya. Bahkan wajah Cailin kehilangan amarahnya. Cailin memiliki temperamen yang paling keras di antara istri Xiaoyan. Namun sebenarnya di bawah pengaruh Xiaoyan hatinya telah menjadi lembut dan peduli. Kenapa kamu masih diam? Kamu bahkan tidak ingin menghiburnya. Ucap Cailin berteriak kepada Xiaoyan. Xiaoyan tertegun sejenak. Ada 1000 tanda tanya di kepalanya. Tidak, aku akan pergi setelah menyelesaikan urusanku. Jadi aku tidak akan mengganggu kehidupannya lagi. Ucap sang ratu segera menolak. Sungguh trik yang sangat halus. Ucap dalam hati Xiaoyan mengutuk marah. Xiaoyan tidak berbicara. Seolah-olah wajahnya mati rasa. Sekarang aku akan mengatakan tujuanku. Istana surga manusia telah memberikan hadiah buronan. Dan seluruh Kampan Selatan akan memburumu. Tidak hanya itu. Semua hantu roh di istana surga manusia juga diturunkan untuk memburu dan membunuhmu. Ucap ratu dengan tatapan serius. Xiaoyan sedikit mengeringit setelah mendengar kata-kata itu. Dan menghela napas panjang. Istana surga manusia benar-benar merepotkan. Situasi saat ini mengharuskanku meninggalkan Sensi untuk sementara waktu. Kalau tidak, begitu perang pecah lagi maka aku akan melibatkan semua orang. Ucap Xiaoyan. Tidak perlu melibatkan orang lain. Alam dewa kuno tidak takut kepada istana surga manusia. Tetapi hanya khawatir oleh kekuatan di belakangnya akan datang. Begitu ini terjadi maka situasinya akan sangat menyusahkan. Ucap sang ratu mengambil cangkir teh. Saat ini tidak ada kesedihan di wajahnya. Dan wajahnya berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Tentu saja selama kamu tidak meninggalkan alam dewa kuno tidak akan ada masalah besar. 10 raja roh tidak punya nyali untuk menjelajah ke alam dewa kuno. Mereka bahkan tidak dapat menemukan di mana alam dewa kuno berada. Ucap sang ratu lagi. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Jelas alam dewa kuno jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan.
Berapa banyak eksistensi keabadian kaisar yang ada di alam dewa kuno? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Apakah kamu sudah menentukan dunia tanpa master mana yang akan kamu tuju? Tanya Ratu. Masih belum, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku dapat merekomendasikanmu. Ucap sang ratu. Apakah yang mulia ratu pernah datang ke dunia tanpa master? Tanya Xiaoyan. Tidak, hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk meninggalkan dunia sensi. Aku juga tidak memenuhi syarat. Tetapi kamu bukan satu-satunya. Kamu bisa pergi ke alam yang bernama Xuanyin untuk menemukan seseorang. Jika dia masih hidup, dia seharusnya bisa membantumu. Ucap sang ratu. Alam Xuanyin, lalu siapa yang harus aku cari? Tanya Xiaoyan. Chen Xianyuan. Ucap sang ratu. Chen Xianyuan. Tanya Xiaoyan. Seperti aku, janda yang ditinggalkan oleh yang mulia Zusa. Ucap sang ratu dengan mata sedih lagi, mengungkapkan kesepian yang mendalam. Wajahnya yang cantik dan matanya yang halus dapat dengan mudah menggerakkan hati orang. Ratu, tidakkah kamu berpikir dia akan membenci Zusa? Jika kebencian itu ditambahkan padaku, bukankah itu sangat kejam? Tanya Xiaoyan berkata dengan senyum masak. Apa yang kamu takutkan? Kita di sini tidak bisa pergi ke tanah tanpa master. Jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Ucap sang ratu tersenyum. Setelah sang ratu selesai berbicara, ketiga wanita itu menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Apa yang kamu takutkan? Kita di sini tidak bisa pergi ke tanah tanpa master. Jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Ucap sang ratu tersenyum. Mata Xiaoyan melebar ketika mendengar itu. Dan garis hitam menutupi dahinya. Aku mendengar bahwa Chen Xianyuan juga sangat cantik. Dia memiliki sepasang mata spiritual yang cerah dan menawan. Yang dapat dengan mudah merayu hati pria. Jika bukan karena kecantikannya, dia tidak akan dicintai oleh yang mulia Zusa. Ucap sang ratu lagi. Setelah sang ratu selesai berbicara, ketiga wanita itu menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. Jangan khawatir, aku seorang pria yang selalu menepati janji. Di mataku, istri dan anakku adalah yang paling cantik. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Ucap Xiaoyan. Mulut seorang pria adalah hantu penipu. Hanya ada satu cara untuk mengendalikan seorang pria. Ucap sang ratu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Itu adalah senyuman jahat. Cailin menatap ratu seolah-olah menunggu jawabannya. Metodenya sangat sederhana. Potong saja kemaluannya. Ucap sang ratu sambil melirik milik Xiaoyan dan membuat gerakan memotong. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Ini adalah kekejaman terhadapnya. Kalian tidak perlu melakukannya. Tidak perlu. Kalian harus percaya pada karakter suamimu. Ratu, apakah maksudmu bahwa Chen Xianyuan ini lebih cantik darimu? Ucap Xiaoyan mulai menyerang balik. Dia tidak bisa lagi duduk diam dan menunggu kematiannya sendiri. Mungkin ada perbandingan, tapi menurutku seharusnya dia masih sedikit lebih buruk dariku. Ucap sang ratu. Jelas seorang wanita tidak akan mudah mengakui kekalahan atas kecantikannya sendiri. Apalagi sang ratu memiliki kepercayaan mutlak pada kecantikannya. Kalau begitu tidak masalah. Bahkan jika dia memiliki wajah secantik ratu pun aku tidak akan tergoda. Di mataku tidak ada yang mengalahkan kecantikan istri-istriku. Tidak berlebihan untuk mengatakannya bahwa aku sudah puas. Ucap Xiaoyan. Sebelum sang ratu bisa menjawab, tiba-tiba saja Xiaoyan menyela lagi. Yang mulia ratu, mengapa kita tidak menghentikan candaan semacam ini? Aku masih memiliki beberapa masalah pribadi yang ingin aku tanyakan kepadamu. Mari kita bicara di tempat lain. Ucap Xiaoyan ingin menemukan kesempatan untuk memisahkan ratu dari ketiga istrinya. Kalau tidak, mereka akan benar-benar terprovokasi oleh akting ratu. Sang ratu tersenyum. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan. Dan dia juga tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Sang ratu perlahan berdiri kemudian meluruskan jubah kesah putihnya. Ikuti aku, ucap sang ratu sambil berjalan keluar dari pavilion. Setelah Xiaoyan mengedipkan mata pada ketiga istrinya, dia segera mengikuti ratu dari belakang. Katakan saja padaku, apa masalah pribadimu? Ucap sang ratu. Hehehe, tiba-tiba saja aku lupa tentang itu. Ucap Xiaoyan menunjukkan rasa malu. Dia menyadari bahwa dia belum memutuskan apa yang harus dikatakan. Karena kamu belum mengambil keputusan, kenapa kamu tidak pergi berbelanja denganku? Ucap sang ratu tidak marah. Xiaoyan tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Keduanya berjalan di kota kuno yang penuh dengan keramaian orang.
Munculnya Ratu dan Xiaoyan secara alami menarik perhatian banyak orang. Sudahkah kamu memutuskan? Tanya Ratu. Ya, meninggalkan Sensi untuk sementara adalah pilihan terbaikku. Ucap Xiaoyan mengangguk. Ketika kamu ingin pergi, ingatlah untuk memberitahuku. Jangan menghilang begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ucap sang Ratu. Tentu saja. Lagi pula kali ini dianggap sebagai perjalanan panjang. Aku tidak tahu betapa berbahayanya perjalanan di dunia tanpa pemilik ini. Dan para kakak senior seharusnya sudah menyiapkan hadiah untukku. Bagaimana menurut sang Ratu? Ucap Xiaoyan. Oh, hadiah apa yang kamu inginkan dariku? Biarkan aku memberitahumu. Aku bisa memberikan apa saja kepadamu. Bahkan aku bersedia menjadi selirmu. Ucap sang Ratu tersenyum. Perjalanan selanjutnya sangat berbahaya. Akan lebih baik memiliki beberapa harta untuk pertahanan diri. Ucap Xiaoyan pura-pura tidak mengerti dan berkata dengan wajah datar. Pertahanan diri? Itu benar. Kamu membutuhkan perlindungan. Aku akan memberimu baju besi batinku dan menjaga agar aroma tubuhku tetap hangat. Ucap sang Ratu. Setelah berbicara, dia menyisipkan tangannya ke dalam pakaiannya, yang membuat Xiaoyan langsung pucat karena terkejut. Dengan status yang mulia Ratu, bukankah tidak pantas melakukan hal semacam ini di depan umum? Sang Ratu mengeluarkan baju besi bagian dalam dari pakaiannya, kemudian menyerahkannya kepada Xiaoyan. Untuk sementara Xiaoyan tidak tahu apakah akan mengambilnya atau tidak. Kenapa kamu masih diam? Apakah kamu tidak menyukainya? Armor bagian dalam ini terbuat dari sisik Zhujiujin generasi sebelumnya. Memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan dapat diaktifkan oleh Daoki. Selama kamu mengaktifkannya, bahkan Dewa Bintang 9 tidak mampu melukaimu. Ucap sang Ratu. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, keterkejutan muncul di wajahnya. Segera dia menjulurkan tangannya mengambil baju bagian dalam dari tangan Ratu. Begitu Xiaoyan menyentuhnya, dia bisa merasakan jejak kehangatan dari sang Ratu. Hal ini membuat Xiaoyan merasa lebih malu dan dia segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Terima kasih Ratu atas hadiahnya. Ucap Xiaoyan dengan sengaja tanpa ekspresi. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan terhadapku? Tanya sang Ratu. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia tidak berbicara. Ya, aku juga tidak akan memaksamu. Ucap sang Ratu. Terima kasih atas pengertian sang Ratu. Ucap Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Sama-sama, aku tidak memaksamu. Tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan melepaskanmu. Ucap Ratu lagi. Ini, ucap tertegun Xiaoyan. Kamu bisa kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ucap sang Ratu. Setelah suaranya jatuh, sosoknya menyapu ke arah kuil kuno di udara. Dia sepertinya marah. Ucap Xiaoyan sambil melihat punggung sang Ratu. Terlalu banyak wanita juga membuatnya pusing. Setelah Xiaoyan menyaksikan Ratu pergi, dia juga kembali ke pavilion. Tetapi ketika dia kembali, ketiga istrinya tidak berada di halaman. Mungkin mereka keluar untuk berbelanja. Xiaoyan berbalik dan pergi mencari Longyan. Dia menebak bahwa Longyan serta tahanan roh pasti dibawa oleh Zheng Hui. Xiaoyan menemukannya dengan sangat akurat di sebuah halaman lain kuil kuno. Mereka rupanya bernyanyi dan menari dengan sangat damai. Zheng Hui sangat nyaman berpelukan dengan seorang wanita ke kiri dan ke kanan. Sementara Longyan hanya duduk di samping dengan Linglong. Adapun tahanan roh, kelakuannya tidak berbeda seperti Zheng Hui. Memanfaatkan matanya yang besar untuk mengamati sekelilingnya dengan kekuatan tembus pandang. Dan dia sangat senang melihat penampilan wanita-wanita ini. Aku mungkin harus pergi. Ucap suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar, membuat Zheng Hui dan Longyan langsung menoleh. Xiaoyan, kenapa kamu ada di sini? Ucap Zheng Hui. Longyan segera berdiri dan siap mengikuti Xiaoyan kapan saja. Duduklah Longyan, kali ini ayah hanya bisa pergi sendirian. Aku di sini hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk sementara waktu. Ucap Xiaoyan. Ayah, aku tidak takut mati. Tolong bawa aku bersamamu. Ucap Longyan berkata dengan penuh tekad. Longyan, perjalanan ini mengharuskan ayah untuk pergi sendirian. Itu tidak akan lama sebelum ayah kembali lagi. Seperti yang telah kamu lihat sebelumnya. Jika bukan karena bantuan semua senior, mungkin kita tidak akan baik-baik saja sekarang. Ayah tidak ingin krisis seperti itu terjadi untuk yang kedua kalinya. Aku mengerti niatmu, tetapi terkadang kita harus mengorbankan perasaan demi mencapai sesuatu. Ucap Xiaoyan. Berapa lama ayah akan pergi? Tanya Longyan. Setidaknya 300 tahun. Jangan berkeliaran selama periode itu. Tetaplah di alam dewa kuno dan tunggu aku kembali. Ucap Xiaoyan menepuk bahu Longyan. Selain itu, kultivasimu tidak boleh diabaikan. Ayah membutuhkan kekuatanmu. Kamu harus menjadi lebih kuat. Ucap Xiaoyan lagi berkata dengan serius. Longyan masih sangat enggan untuk Xiaoyan. Tetapi dia mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan.
dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan berat. Baiklah, kalian bisa melanjutkan bersenang-senang di sini. Aku masih harus menemui yang lainnya juga, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, begitu kamu kembali mungkin kamu akan terkejut. Karena pada saat itu kekuatan jiwaku pasti sudah menerobos ke ranah virtual. Ucap Zheng Hui tidak lupa untuk meninggikan dirinya sendiri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian dia berdiri siap untuk pergi. Namun sebelum Xiaoyan pergi, dia menatap tahanan roh. Ada kilatan cahaya di antara matanya, lalu kekuatan hisap langsung menarik tahanan roh secara paksa. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak berjanji untuk bersamamu. Aku belum selesai mengawasi gadis-gadis di sini. Aku tidak ingin mengikutimu, ucap tahanan roh meraung dengan enggan. Tidak peduli bagaimana dia menolak, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Xiaoyan. Xiaoyan memasukkannya ke dalam pagoda emas dan disegel ke dalam peti mati bersama avatar Yuan Shen. Xiaoyan tahu bahwa tahanan roh sebenarnya tidak sederhana yang terlihat di permukaan. Ia seharusnya memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan dia hanya sengaja berpura-pura menjadi pengecut. Setelah itu Xiaoyan mengunjungi beberapa kakak seniornya satu persatu. Pertama adalah menemukan Rancang dan Ye Feiyu. Xiaoyan mengucapkan banyak kata yang menyentuh pada keduanya. Seolah-olah kepergian Xiaoyan seperti pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api. Aku akan pergi. Aku khawatir perjalanan ini akan sangat berbahaya. Kedua kakak senior, akan sangat bagus jika Anda bisa membantuku sedikit. Permaisuri juga telah memberiku armor besi untuk pertahanan tubuh, ucap Xiaoyan dengan wajah sedih. Rancang tidak tahan melihat Xiaoyan menangis dan dia buru-buru mengeluarkan harta dari cincin penyimpanannya. Adik laki-laki ini disebut bola pengunci dewa, yang bisa menyegel orang yang kuat di bawah keabadian selama 100 hari, ucap Rancang. Saudara ke-9, ini disebut gelang 6 segel, yang dapat memberikan peningkatan atribut penuh dan bisa diaktifkan hingga 3 kali, ucap Ye Feiyu. Xiaoyan terus menangis dengan rasa terima kasihnya, membuat Rancang dan Ye Feiyu merasa bahwa apa yang mereka berikan mungkin kurang. Xiaoyan tidak berhenti di sini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, dia menemukan Liu Er. Kakak Liu, aku akan pergi. Aku khawatir perjalanan ini sangat berbahaya, ucap Xiaoyan sambil menangis. Tanpa menunggu Xiaoyan menyelesaikan kalimatnya, Liu Er langsung mengeluarkan produk uniknya, yaitu benang emas pembunuh, menyerahkan 3 helai sekaligus kepada Xiaoyan. Xiaoyan menerimanya dan tangisannya semakin keras. Tetapi Liu Er tampak acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Xiaoyan bersandiwara. Bagaimanapun Liu Er pernah ditipu olehnya di masa lalu, dan dia tidak akan terpengaruh oleh jebakan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menemukan 3 dewa bersaudara dan memberinya anggur yang enak sebagai pancingan. 3 dewa, aku harus pergi. Aku khawatir perjalanan ini akan sangat berbahaya, ucap Xiaoyan dengan wajah sedih. Ketika dewa itu tampak lucu, dan mereka mempersembahkan harta serangan berkualitas tinggi kepada Xiaoyan. Kakak tertua, ucap Xiaoyan mengalihkan pandangannya kepada Keiyun. Kakak tertua, aku akan pergi. Aku takut perjalanan ini akan sangat berbahaya, ucap Xiaoyan sambil menangis. Keiyun langsung mengerti niat Xiaoyan. Dia tahu kecerdikan Xiaoyan. Jika dia tidak memberikan sesuatu, dia akan dipermalukan sampai mati oleh Xiaoyan. Ini adalah lonceng 9 dering mengguncang para dewa. Ambillah, ucap Keiyun. Terima kasih kakak senior, ucap Xiaoyan. Setelah menerima hadiah dari Keiyun, kepahitan di wajah Xiaoyan segera menghilang, berubah menjadi kecemerlangan yang tak ada habisnya. Keiyun memiliki garis hitam di seluruh kepalanya. Nafasnya menjadi sesak seolah-olah dia ingin pingsan. Bajingan kecil itu sebenarnya langsung menunjukkan keasliannya begitu dia sudah mendapatkan sesuatu. Xiaoyan tersenyum gembira, mencubit dagunya dan bersiap untuk kembali ke halaman menemui ketiga istrinya. Kali ini tak satupun dari mereka yang selamat dari cengkeraman Xiaoyan. Tetapi setelah memikirkannya, dia berhenti sejenak dan melihat ke tengah halaman, yaitu aula utama kuil kuno. Xiaoyan berjalan ke aula utama dan mengeluarkan tangisan. Yang mulia ratu ada di sana. Tangisan sengsara Xiaoyan datang dari aula utama. Yang mulia, aku akan pergi. Aku khawatir perjalanan ini akan sangat mematikan, ucap Xiaoyan. Sang ratu memiliki tanda tanya di wajahnya. Dia berkata, bukankah aku baru saja memberimu baju besi bagian dalam? Ucap sang ratu. Perjalanan ini tidak akan mulus. Metode pertahanan yang diberikan Yang Mulia Ratu memang sangat berguna. Tetapi itu masih tidak cukup membuatku percaya diri. Aku tidak punya atribut serangan sebagai kartu truf. Yang Mulia adalah orang yang paling memahami situasiku. Jadi Yang Mulia pasti bersedia membantuku, ucap Xiaoyan. Sang ratu tertegun sejenak. Lalu dia menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum, berdasarkan ini saja kamu jauh lebih menarik daripada sebelum reinkarnasi. Dan aku sangat menyukaimu, ucap sang ratu. Yang Mulia Ratu,
tolong untuk kali ini perlakukan aku dengan serius. Kamu tidak tahu berapa banyak penderitaan yang aku alami selama ini. Ucap Xiaoyan berpura-pura sedih. Itu benar. Ucap sang ratu mengalihkan pandangannya ke meja, lalu mengambil gulungan di sana. Apakah kamu ingin membacanya? Gulungan ini dicatat sangat hati-hati. Kamu dapat memeriksa apakah ada kesalahan. Ucap sang ratu menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit penasaran. Dia mengambil gulungan itu dan memandangi teks yang disusun dengan rapi. Namun setelah membaca beberapa paragraf, sontak ekspresi Xiaoyan berubah. Seolah-olah dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Itu karena hampir semua perjalanannya didokumentasikan di sini. Ini, ucap Xiaoyan sedikit mengerinyet. Dia langsung kehilangan ide untuk berpura-pura lagi. Aktingnya tidak bisa dilanjutkan. Kuil kuno telah dengan jelas merekam semua yang terjadi, termasuk pertemuan pribadi antara Xiaoyan dan istri-istrinya. Dan yang terburuk adalah bahkan ada catatan dari waktu ke waktu. Sebenarnya tidak perlu seteliti ini kan? Ucap Xiaoyan merasa tidak enak. Seolah-olah dia tidak memiliki privasi sama sekali di depan kuil kuno. Jika bukan karena itu, aku khawatir kamu akan mati secara tragis di tangan istana surga manusia. Ucap sang ratu. Xiaoyan terdiam. Sepertinya ini bukan untuk mengintipnya, tetapi semacam perlindungan khusus yang diberikan kepadanya. Apakah kamu masih ingin menunjukkan penderitaanmu? Kurasa apa yang kamu butuhkan saat ini adalah selir. Ucap sang ratu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan terdiam. Sepertinya ini bukan untuk mengintipnya, tetapi semacam perlindungan khusus yang diberikan kepadanya. Apakah kamu masih ingin menunjukkan penderitaanmu? Kurasa apa yang kamu butuhkan saat ini adalah selir. Ucap sang ratu. Yang mulia ratu tidak harus terus menggodaku seperti ini. Lagi pula aku tidak sepenuhnya menipu ratu. Aku membutuhkan harta yang bisa meningkatkan kepercayaan diriku. Ucap Xiaoyan. Sang ratu mengangkat jari rampingnya kemudian melepas jepit rambut emas. Jepit rambut ini diberikan kepadaku oleh Yang Mulia Zusa. Ini disebut jepit rambut naga dan Phoenix. Awalnya berisi 3 kekuatan dari Yang Mulia Zusa. Sayang sekali aku sudah menggunakan 2 diantaranya dan sekarang hanya tersisa 1. Jadi kamu hanya bisa menggunakannya hanya pada saat-saat krisis. Setelah diaktifkan, kamu dapat menghancurkan keabadian kaisar manapun. Bahkan jika keabadian kaisar tidak dapat dibinasakan, setidaknya dia akan terluka parah. Ucap sang ratu. Xiaoyan segera membuka mulutnya lebar-lebar saat mendengar itu. Jika ini masalahnya, maka jepit rambut naga dan Phoenix bisa menjadi kartu truf terkuat Xiaoyan. Terima kasih Yang Mulia Ratu. Ucap Xiaoyan menjulurkan tangannya siap untuk mengambil jepit rambut emas dari tangan sang ratu. Namun sang ratu tersenyum, kemudian tangannya ditarik kembali dan telapak tangan Xiaoyan jatuh tersungkur. Pada saat yang sama, sang ratu memegang telapak tangan Xiaoyan dengan tangannya yang lain. Xiaoyan terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan yang kuat datang dari telapak tangan sang ratu, menarik tubuh Xiaoyan dan bibir mereka saling bersentuhan. Mata Xiaoyan berangsur-angsur melebar, tetapi ratu menutup matanya dengan ekspresi senang. Setelah jeda sebentar, Xiaoyan segera melepaskan diri hanya untuk menatap ratu dengan ngeri. Yang mulia, tolong hormati dirimu sendiri. Jika kamu masih seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku tidak mau jepit itu. Ucap Xiaoyan dipenuhi amarah, membalikan tubuhnya dan hendak pergi. Tetapi ketika Xiaoyan akan mengambil langkah pergi, dia mendapati bahwa dia sama sekali tidak bisa bergerak. Sang ratu perlahan berdiri, mendekati Xiaoyan dengan langkah teratai, memegang telapak tangan Xiaoyan kemudian memberikan jepit rambut emas kepadanya. Semakin kamu menolak, semakin aku menyukainya. Aku akhirnya mengerti bagaimana rasanya ketika Zuzang berusaha sekuat tenaga untuk mengejarku. Ternyata beberapa hal lebih menarik ketika seseorang tidak bisa mendapatkannya. Ucap sang ratu memandangi Xiaoyan yang tidak bergerak. Xiaoyan sangat gugup. Keringat halus membasahi keningnya. Sang ratu tersenyum kemudian melambaikan lengan jubahnya. Baru kemudian tekanan yang mengendalikan Xiaoyan menghilang. Xiaoyan menarik nafas panjang untuk menstabilkan ketenangannya. Ratu, dengarkan. Mulai sekarang kamu tidak dapat melakukan ini lagi tanpa seizinku. Apakah kamu mengerti? Ucap Xiaoyan tidak ada main-main dalam raut wajahnya. Dia menatap ratu dengan sangat serius. Ekspresi sang ratu juga membeku. Dan setelah Xiaoyan berbicara, dia berbalik pergi meninggalkan aula utama. Sang ratu membeku di tempat sambil melihat bagian belakang Xiaoyan. Baru kemudian dia sadar kembali setelah beberapa saat. Sudut mulutnya perlahan terangkat. Senyum cerah muncul di wajahnya. Ada kemajuan. Dia sudah berani marah padaku. Ucap sang ratu.
Di sisi lain, Xiaoyan terus berjalan melewati koridor sambil melihat jepit rambut emas di tangannya. Meskipun dia marah, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Memang agak tidak tahu malu, tetapi harta yang diberikan olehnya terlalu menggoda. Dan harga diri tidak berharga di depan harta. Setidaknya ciuman itu bukan kerugian untuk mendapatkan harta semacam ini, ucap Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan mendapatkan total 8 harta karun dan wajah Xiaoyan menunjukkan senyum puas. Setelah kembali ke halaman, dia melihat ketiga istrinya dan suasana hati Xiaoyan menjadi lebih bahagia. Cailin, apakah kamu tidak menyentuh ambang Dewa Dao? Tanya Xiaoyan sambil menyeduh teh di meja kayu. Ya, sudah lama sekali sejak aku menerobos ke puncak Daoxian bintang 9 dan masih belum menyentuh ambang Dewa Dao. Ucap Cailin sedikit mengangguk kemudian datang ke sisi Xiaoyan. Terlalu cepat, ucap Xiaoyan. Apa yang terlalu cepat? Tanya Cailin. Kamu meningkat terlalu cepat. Karena inilah kamu belum bisa menyentuh ambang Dewa Dao untuk waktu yang lama. Setelah sumber energi ditekan, kamu akan memiliki kesempatan untuk menerobos Dewa Dao. Di masa depan, jika kamu membutuhkan seseorang untuk melatihmu, maka Rancang menjadi pilihan yang terbaik, ucap Xiaoyan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Rancang telah melewati ratusan tahun penyiksaan di tangan Cailin. Cailin lalu berkata, kenapa kamu menyuruh orang lain daripada kamu sendiri? Tanya Cailin. Aku akan pergi untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan. Kemana sang suami akan pergi? Bisakah kita ikut bersamamu? Ucap Qinglin. Kita bisa hidup bersama dan kita harus mati bersama, ucap Xiaoqi juga melanjutkan. Meskipun Cailin tidak berbicara, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tempat yang ingin aku tuju kali ini sangat berbahaya. Aku harus pergi sendirian. Tidak ada yang bisa pergi denganku. Perjalanan ini sangat enggan, tapi aku tidak punya pilihan selain melakukannya, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan dengan sabar menjelaskan kepada ketiga istrinya alasan spesifiknya. Jadi begitu, lalu berapa lama kamu akan pergi? Tanya Cailin akhirnya menerima fakta ini. Sesegera mungkin. Sekarang waktuku sangat berharga, ucap Xiaoyan menghela nafas. Dia benar-benar ingin berhenti dan beristirahat sejenak untuk beberapa tahun. Namun Xiaoyan mengerti bahwa waktunya saat ini bukan lagi milik dirinya sendiri, tetapi milik seluruh sensi. Karena ini masalahnya, sebelum dia pergi, mari kita beri dia kenangan terakhir, ucap Cailin tiba-tiba menatap Xiaoyan. Lampu merah berkedip di matanya. Xiaoyan hendak bangun tetapi segera dilempar ke bawah lagi. Setelah sekian lama, akhirnya Xiaoyan keluar dengan tubuh lemas. Kali ini dia ingin menemui Lei Ji untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Sang ratu mengatur sebuah rumah besar untuk Lei Ji, dan Xiaoyan tiba ke sana setelah beberapa saat. Tuan muda Xio, ucap sebuah suara hormat saat Xiaoyan memasuki rumah. Kakak Dong Haiyuan tidak perlu begitu sopan. Panggil saja aku Xiaoyan. Ngomong-ngomong, sudahkah semua saudara dari tanah hukuman dewa berkumpul? Ucap Xiaoyan melihat selusin orang di depannya. Masih ada beberapa yang belum ditemukan. Dan ada juga beberapa dari mereka yang dalam perjalanan ke sini, ucap Dong Haiyuan. Baik, terima kasih juga kepada para senior telah membantuku saat itu. Mari bersulang untuk merayakan tempat tinggal baru kita. Mulai sekarang Anda semua akan menjadi anggota dunia sensi. Dan aku menyambut Anda semua atas nama sensi, ucap Xiaoyan datang ke meja dan mengangkat gelas anggur. Semua orang tercengang sejenak. Saat berikutnya mereka tertawa keras kemudian menyambar gelas anggur Xiaoyan. Singkatnya mereka terus minum dengan sukacita dari malam hari hingga menjelang pagi. Semuanya, kali ini aku harus pergi meninggalkan sensi untuk sementara waktu. Kuharap kalian bisa melindungi dunia sensi untukku, ucap Xiaoyan. Kemana Tuan Xio akan pergi? Jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu bisa membawaku bersamamu. Meskipun kekuatanku belum pulih sepenuhnya, tetapi itu bukan masalah besar, ucap Dong Haiyuan menepuk dadanya. Pergi ke dunia tanpa master, ucap Xiaoyan. Dunia tanpa master, ucap terkejut Dong Haiyuan. Tenanglah, dunia tanpa pemilik bukanlah neraka. Tidak ada yang perlu ditakuti, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Tuanku, Anda tidak tahu dunia tanpa master. Dunia tanpa master adalah tempat pengasingan bagi para buronan, dan tingkat bahayanya sebanding dengan neraka, ucap Dong Haiyuan berkata dengan sangat serius. Aku tidak punya pilihan. Kamu juga telah melihatnya bahwa ada terlalu banyak eksistensi kuat dari istana surga manusia yang ingin membunuhku. Sebelum aku mencapai keabadian kaisar, aku tidak punya ruang di sini. Aku harus pergi ke dunia tanpa master untuk mencari jalan menuju keabadian, ucap Xiaoyan. Tapi dengan kekuatan Tuan saat ini akan sangat sulit untuk bertahan hidup di dunia tanpa master, ucap Dong Haiyuan. Tidak apa-apa, kamu hanya perlu membantuku menjaga alam dewa kuno. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri, ucap Xiaoyan. Bawa aku, ucap Lei Ji memandang Xiaoyan dengan serius. Aku khawatir baik kamu dan aku tidak akan dapat pergi ke tempat yang akan dikunjungi Tuan Xio. Untuk pergi
ke dunia tanpa master, seseorang harus melewati persetujuan pohon dunia. Jelas tidak satupun dari kita yang memenuhi syarat, ucap Dong Haiyuan. Xiaoyan juga mengangguk. Ternyata Dong Haiyuan tahu banyak termasuk pohon dunia. Lagi pula dia pernah menjadi orang kuat di dunia tanpa batas. Dan mengetahui hal semacam ini seharusnya tidak mengejutkan. Kakak Dong Haiyuan benar. Aku hanya bisa melakukan perjalanan ini sendirian. Tidak apa-apa. Aku punya avatar Yuansen di sisiku. Mungkin aku bisa mengembangkan kekuatannya lebih lanjut. Kalian juga harus memulihkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Dan aku butuh bantuanmu ketika aku kembali, ucap Xiaoyan. Leiji dan Dong Haiyuan tidak banyak bicara. Mendengarkan instruksi Xiaoyan adalah bantuan terbesarnya. Mampu datang ke dunia sensi dari tanah hukuman dewa dalam memberi mereka kehidupan kedua. Jadi semua orang sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Mereka bersulang dengan sangat antusias dan segera membuat Xiaoyan mabuk berat. Tampaknya ada tempat di mana Guntur berkumpul di alam dewa kuno ini, yang berisi energi kuat yang dikumpulkan oleh Guntur dari langit dan bumi. Sebelum kamu pergi, kamu sebaiknya memperkuat tubuhmu lebih jauh, ucap Leiji sambil minum. Tempat Guntur berkumpul, ucap terkejut Xiaoyan. Leiji sedikit mengangguk. Seharusnya di utara. Aku bisa merasakan ada kekuatan Guntur yang kuat di sana, ucap Leiji. Xiaoyan segera berdiri ketika mendengar kata-kata itu. Menangkupkan tangannya kepada semua orang sebelum bergegas pergi. Dia awalnya ingin bertanya pada Ratu tentang situasi ini, tetapi setelah memikirkannya dia mungkin akan dimakan oleh Ratu. Sebagai gantinya, Xiaoyan memilih untuk menemui Rancang. Tempat Guntur berkumpul, ucap Rancang sambil berpikir setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu melanjutkan. Aku tidak tahu apakah ada tempat spiritual seperti itu di alam dewa kuno. Aku ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan fisikku, ucap Xiaoyan. Hanya ada satu tempat di alam dewa kuno yang memiliki kekuatan Guntur, yaitu penjara Guntur. Penjara Guntur mengandung kekuatan Guntur yang sangat menakutkan. Memang benar bahwa itu bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Tetapi penjara Guntur ini dikhususkan untuk menahan penjahat. Jika adik laki-laki ingin ke sana, aku bisa mengantarkanmu, ucap Rancang. Kalau begitu aku akan mengganggu kakak senior Rancang, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Setelah selesai berbicara, mereka berdua berubah menjadi dua pelangi panjang menuju ke utara alam dewa kuno. Setelah beberapa saat kemudian, apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah kuil penjara Guntur yang seluas 1000 kaki melayang di udara, dan di atasnya ada awan petir hitam tebal yang menutupi langit. Di luar kuil penjara Guntur ada juga ratusan penjaga yang menjaga tempat itu. Tetapi setelah melihat Rancang, mereka semua dengan hormat membungkuk sedikit. Kakak senior Rancang, apakah ada keabadian kaisar di kuil penjaga Guntur? Tanya Xiaoyan. Ya, tetapi setelah masuk ke sini kekuatan keabadian mereka dicabut dan kekuatannya menurun menjadi dewa bintang 9. Oleh karena itu aku harus masuk bersamamu dan mereka tidak berani melakukan apapun kepadaku, ucap Rancang. Tidak banyak waktu yang tersisa. Aku akan masuk sekarang. Kakak Rancang tidak perlu menemaniku. Biarkan aku mendapatkan pengalaman baru. Kakak Rancang jangan khawatir. Aku punya rencananya sendiri, ucap Xiaoyan. Kalau begitu kakak akan berjaga di luar. Adik laki-laki bisa memanggilku kapan saja jika kamu membutuhkan bantuan, ucap Rancang. Maka aku akan berterima kasih kepada kakak Rancang, ucap Xiaoyan. Rancang tersenyum dan mengangguk. Segera memerintahkan para penjaga agar mengantarkan Xiaoyan. Kuil penjaga Guntur memiliki total 6 tingkat. Semakin tinggi levelnya semakin kuat tahanannya. Oleh karena itu semakin tinggi jumlah tingkatnya semakin kuat pula kekuatan Gunturnya. Dengan kekuatan fisik adik laki-laki saat ini kamu paling banyak bisa masuk ke tingkat 4. 3 yang pertama tidak disarankan kamu pergi ke sana. Kekuatan Guntur di sana bisa dengan mudah menghancurkan mereka yang berada di bawah dewa bintang 7. Jadi kamu harus berhati-hati dan jangan berlebihan, ucap Rancang memperingatkan lagi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dan para penjaga kuil membawa Xiaoyan memasuki kuil penjara Guntur. Namun para penjaga hanya membawa Xiaoyan ke pintu masuk dan menyerahkan kartu Guntur kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengambil kartu Guntur, lalu berjalan menuju kuil penjaga Guntur tanpa menoleh ke belakang. Rancang tidak pergi. Setelah Xiaoyan menghilang, dia memberi isyarat kepada para penjaga agar datang. Temani aku minum anggur dan bermain catur, ucap Rancang tertawa. Baik, terakhir kali tak satupun dari kami bisa mengalahkan Dewa Rancang. Mungkin kali ini berbeda, ucap semua penjaga juga tertawa. Meskipun identitas Rancang cukup tinggi, tetapi dia suka bergaul dengan siapapun di kuil kuno, termasuk dengan para penjaga ini. Keakraban ini sudah menunjukkan bahwa Rancang sering datang ke sini, dan Rancang menganggap mereka sebagai temannya sendiri. Dewa Rancang, ngomong-ngomong siapa orang yang baru saja memasuki kuil penjara Guntur itu? Tanya seorang penjaga melirik Rancang dengan rasa ingin tahu. Dia adik laki-lakiku, ucap Rancang. Adik laki-laki? Bukankah Dewa Rancang hanya memiliki adik perempuan Ye Feiyu?
Ucap penjaga itu memandang Rancang dengan curiga. Identitasnya tidak sederhana. Jika aku mengatakannya mungkin aku akan menakutimu. Ucap Rancang berkata sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Rancang, mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Itu karena mereka belum pernah mendengar bahwa Rancang memiliki adik laki-laki. Dia adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Aku percaya bahwa di masa depan dia juga akan menjadi penguasa baru di dunia sensi. Ucap Rancang. Mendengar ini sontak semua penjaga hampir menyemburkan anggur yang baru saja mereka minum. Apa? Pria yang baru saja memasuki kuil penjaga guntur sebenarnya reinkarnasi makhluk tertinggi. Ucap terkejut penjaga itu. Tentu, ucap Rancang. Sial, sayang sekali kami tidak memberi hormat kepadanya. Itu benar-benar kesalahan besar. Ucap para penjaga itu sangat menyesal. Awalnya mereka mengira Xiaoyan adalah pendosa yang dibawa oleh Rancang. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa itu adalah reinkarnasi yang mulia Susang. Tidak masalah, tidak masalah. Adik laki-lakiku rendah hati. Dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Kalian bisa tenang dan temani aku minum. Ucap Rancang menghibur semua orang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.